Di tahun ini boleh dibilang kita ada growth sekitar mungkin 20%-an ya dibandingkan tahun lalu. Boleh dibilang kebanyakan demand itu memang di kota-kota di luar Jakarta ya, yang dimana mungkin pada tahun lalu memang belum terkoneksi dengan jaringan fiber optik kita. Jadi banyak di daerah-daerah baru sih yang sebetulnya yang mulai berubah menggunakan layanan internet dengan WiFi dan fiber optik. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun lalu perkembangannya cukup signifikankah atau seperti apa? Ya boleh bilang 20% yang kita sudah capai masih relatif sedikit lebih kecil lah ya. Kita mengharapkan bisa jauh lebih banyak. Tetapi memang income di daerah kan juga tidak berbeda dengan di kota besar ya, boleh dibilang. Ya. Tapi memang kebutuhan untuk internet boleh dibilang sudah mulai datang dari kota-kota kecil lah ya, boleh dibilang. Yang bukan hanya di kota-kota Betul, urban begitu ya Pak. betul. Nah ini kita akan membicarakan juga Pak, bagaimana hasil survei dari Speedtest ini yang melihat bahwa kecepatan internet Indonesia nih masih berada di urutan terbawah dari negara-negara yang ada di ASEAN. Bahkan dinyatakan kita ada di urutan 8, tapi pihak Kominfo melihat bahwa sebenarnya ini enggak survei yang keliru, karena jika perbandingan dengan banyaknya masyarakat Indonesia dengan negara-negara lain, ini enggak seimbang. Nah bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya sih mungkin setuju ya. Jadi bukan hanya jumlah penduduk boleh dibilang, jumlah cakupan area itu besar sekali. Jadi kalau kita bandingkan mungkin kayak Brunei, Singapura, gitu kan luas areanya kecil sekali dibandingkan ya satu Pulau Jawa lah. Bahkan mungkin boleh dibilang Singapura atau Brunei mungkin lebih kecil dari Pulau Bali. Ya jadi ya untuk kerjain kabelnya pun jauh lebih gampang. Karena kalau kita itu kan luas, kemudian juga negara kepulauan, sehingga untuk bangun jaringan yang jauh itu cost-nya juga jauh lebih tinggi. Gitu. Jadi bukan hanya jumlah penduduk, jadi jumlah daerah yang harus dicakup juga jauh lebih besar daripada negara-negara tersebut. Iya, jadi bukan hanya masalah penduduk, tetapi juga karena luas daerah dari Betul. secara geografi kita yang memang sulit ya untuk mencapai daerah-daerah tersebut. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara lain sehingga pemerataan mereka jauh lebih maksimal dibandingkan negara kita? Kalau boleh bilang tadi, sebetulnya coverage itu yang luas daerah itu sangat penting. Jadi kalau kita bilang mungkin kecepatan internet, kalau kita bilang bandingkan kayak Singapura ya, bandingkan mungkin kayak Jakarta CBD ya, boleh dibilang Sudirman, Tamrin, Kuningan boleh dibilang mungkin sudah imbang. Tapi kalau kita bicara sampai di Kupang atau di daerah Sulawesi atau di Kalimantan Nunukan gitu, itu mungkin jauh sekali karena memang infrastruktur ke situ kan sedikit ya. Jadi memang PR kita itu adalah pemerataan jaringan internet untuk di seluruh Indonesia itu, dan itu bukan PR yang mudah gitu ya. Saya rasa teman-teman ISP yang lain juga semua pada bekerja sama-sama untuk membangun jaringan-jaringan di daerah. Ya, tapi apakah bisa kita sepakati bersama jika mengutamakan pemerataan internet artinya mengesampingkan kualitas dari internet itu sendiri? Bisa paralel sih ya, makanya untuk internet itu kan banyak ya faktornya. Jadi faktor backbone utama, jaringan utama, kemudian jaringan distribusi, dan ini semua harus dibereskan bersamaan sih, boleh dibilang. Oke, jadi strategi untuk bisa menghadapi isu seperti ini Pak, tadi kan Bapak bilang pemerataan bersama dengan kualitas harusnya bisa berjalan berbarengan. Lantas apa strategi yang bisa dilakukan Biznet agar hal ini benar-benar bisa berjalan bersamaan? Kalau untuk kita boleh dibilang untuk di Pulau Jawa ya kurang lebih sudah hampir 80% boleh dibilang untuk kota-kota di Pulau Jawa. Nah sekarang kita kan lagi kerja di Sumatera, jadi kita juga lagi menggelar kabel laut baru untuk yang menghubungkan Pulau Bangka dengan Sumatera, nanti Sumatera juga masuk ke Jawa. Jadi kita lagi kerja semuanya. Memang perlahan-lahan memang ini seperti puzzle ya, seperti mainan yang kita harus sambungkan satu-satu sehingga menjadi satu sistem yang sempurna gitu ya. Nah ini perlu waktu dan perlu biaya yang nggak cukup besar ya. Jadi untuk melakukan pemerataan infrastruktur ini. Ya, kalau kita berkaca ya Pak, apakah bisa dikatakan pemerataan internet di Indonesia sedikit terlambat, terlepas dari kondisi geografi, dari jauhnya, dari pembutuhan biaya? Karena jika di-compare dengan negara lain, lebih ya sudah merata jatuhnya gitu. Bisa tadi kan kita seperti bilang saya bilang, itu ya? jadi kalau kita bicara Jakarta CBD, ya atau mungkin sekarang Surabaya CBD juga jauh lebih baik.
itu sudah oke. Tetapi kalau kita bicara mungkin 50-100 km dari Jakarta CBD, ini yang kita harus beresin. Karena cakupan yang mesti kerjain besar sekali. Kita boleh dibilang ya seperti kayak kita punya public transport aja belum maksimum kan. Kalau kita bandingkan dengan kayak Singapura, kalau kayak Jepang, apa segala macam. Ya kenapa? Daerahnya sedikit gitu. Kita bicara transport, problem kita adalah di last mile kan. Udah sampai stasiun, sampai ke rumahnya gimana gitu. Jadi PR internet itu sama kayak transportasi kan infrastruktur. Nah ini yang kita harus beresin sama-sama sih. Oke, kalau bisnis sendiri sebenarnya jangkauannya sudah sampai mana Pak? Kita per hari ini mungkin ada di 200 kota, kabupaten yang ada di Indonesia, sekitar 22 provinsi. Yang kita lagi, kalau seperti saya bilang, di Pulau Jawa sudah hampir selesai, 80%-an ya, tinggal beberapa kota kabupaten yang belum. Kita lagi kerja di Sumatera, kita lagi bangun kabel yang dari Lampung sampai ke Medan, kemudian mungkin terus ke Banda Aceh. Ini kita lagi beresin semuanya. Dalam target akan diselesaikan di tahun ini atau kalau 2024? untuk di Sumatera mungkin ya dalam 2-3 tahun ya yang kita akan beresin di sisi timurnya ya. Jadi Sumatera bagian timur. Gitu. Oke, dan sampai dengan akhir tahun 2023, proyek apa ini yang sedang akan digarap lagi Pak? Kalau boleh dibilang, seperti saya bilang, kita sedang kelarin kabel laut yang dari Pulau Bangka, Sumatera, kemudian Sumatera ke Jawa, itu yang kita akan selesaikan mungkin tahun ini, harapannya bisa selesai atau kalau enggak Q1 tahun depan lah sudah selesai. Kemudian dari Palembang kita akan terusin kabelnya ke utara dan kemudian dari Medan juga akan turun ke selatan. Jadi kita udah masuk ke kota kabupaten yang ya kalau kayak di Lampung itu udah ada ke Mesuji, Tulang Bawang, jadi udah sudah masuk mulai ke daerah terluar dan tertinggal bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya? Ya tertinggal sih enggak juga, mungkin yang populasinya kecil ya boleh dibilang lebih. Yang populasinya kecil.